Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali, tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana di kehidupan ini kita bisa memanage pola pikir kita agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Baik, sebelumnya kita akan menyapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Pada hari ini saya berbahagia sekali karena ditemani oleh dua bini sepuh yang tentunya sudah malang melintang di kehidupan ini, dan saya sendiri belajar di sini untuk bagaimana berdiskusi tentang suatu tema yang menarik, yaitu tentang kematian menurut ajaran Buddhism. Baik, kita sapa dulu. Anda sudah mengenal beliau. Beliau ini menjadi host lama sekali di Dhamma TV. Kita sapa dulu Romo Jatikusumo. Apa kabar, Romo? Baik-baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Iya, baik. Namo Buddhaya, Bante Dhamma Subo. Namo Buddhaya. Jauh-jauh nih dari Jakarta ini. Ya, baru tiba tadi. Baru tiba langsung ini ya. Dari bandara langsung dioyong-oyong ke sini. Ini langka sekali pemirsa Dhamma TV, ketemu Bante Dhamma Subo ini langka sekali, jadi langsung dicakrep nih sama Dhamma TV, langsung harus pokoknya siaran. Wah, aku senang sekali bisa ketemu Bante Dhamma Subo. Juga Bante Romo Jatikusumo yang biasanya jadi host, sekarang jadi narasumber ya Romo ya. Saya banyak belajar dari senior ini. Baik, Bante Dhamma Subo dulu nih, saya ingin menanyakan tentang deskripsi kematian secara umum. Kalau menurut Bante, gimana Bante? Ya, saya juga tidak tahu secara pasti sejak kapan kata mati itu digunakan. Dan itu menjadi menakutkan kesannya. Banyak orang takut dengan satu kata mati. Tetapi juga banyak orang yang terlalu berani dengan satu kata mati, sampai ada barisan berani mati. Tapi kalau dari kacamata Buddhis, diksi yang dipilih itu sebetulnya bukan mati, tapi pulang. Berpulang gitu ya. Nah, makanya pulang ke rumah sendiri. Karena rumah yang dibangun di dunia ini adalah rumah milik bersama. Statusnya ditinggali untuk sementara. Karena itulah orang tua-tua zaman dahulu sering kita mendengar narasinya adalah wong urip kuwi mung mampir ngombe. Lah kalau cuma mampir berarti kan tidak kekal ya. Belum rumahnya sendiri. Nah, lalu kapan pulang? Nah, itu yang jawabnya tidak tahu. Wis rasa tekon, ngono wis tuwa kaya Pak Jatikusumo barang kae. Wah, lagi gitu ya. Ternyata narasi dari para tetua Jawanologi yang mempunyai kalimat wong urip kuwi mung mampir ngombe, ketika ditanya kapan nanti pulang, jawabannya ada pada Dharma Sang Buddha ini, bahwa kita itu sebuah perjalanan nun jauh menuju pulang. Nah, pulang ke rumah sendiri untuk ditinggali secara permanen selama-lamanya. Itulah istilah umum yang disebut mati. Tapi secara Buddhis tepatnya adalah pulang. Ada lagi kata lain, yaitu wafat. Menurut kamus tertentu, kata wafat itu ternyata panen. Nah, karena itulah orang bisa dikatakan baik atau tidak baik, itu sebenarnya akan kelihatan pada hari kepulangannya. Dia orang baik atau tidak baik. Kalau banyak yang nangisi, banyak yang merasa kehilangan, artinya barang itu baik. Tapi nek dikabari si Noyo, si Suto, si Dadak, si Waru, wangi lagi mati, siapa? Kae lo. Si Noyo, piye mati? Syukur. Nah, ya tidak baik. Nah, yang menjadi penting pesan dari banyak orang, para tetua, adalah sebuah perjalanan itu harus diingat goleka sanguning urip lan sanguning pati.
Itu yang penting. Terima kasih. Ya, pati itu mati itu juga ya? Ya. Maksudnya pati. Baik, baik. Romo Jatikusumo. Wah, Romo Jati. Nun sewu, usianya berapa Romo ini? Masih muda, masih akan 80 November nanti. Masih tapi masih segar ya, bercahaya. Oke, Romo Jatikusumo, kalau Bante Damasubo ini sudah melakukan laku sesuci sekian puluh tahun ya Bante. Berapa lama Bante? Baru 39. 39 tahun. Kalau Romo Jati malang melintang di dunia ini, membumi begitu ya Bante. Ya Romo ya. Bagaimana Romo melihat, mendeskripsikan kematian di usia yang sekarang Ya, ini? kebetulan saya itu punya pengalaman mati, ya. Oke. 3 hari 2 kali. Jadi ternyata kematian itu tidak seperti yang diceritakan waktu kita hidup. Besok kalau mati di sana, kalau kelakuannya baik di sana ada 7 widodari gini. Yang laki lah, yang putri dapat apa? Ya toh? Itu yang kedua. Iya ya. Pada waktu saya mati, dinyatakan mati itu kenapa? Karena saya opname di rumah sakit. Yang hidup tuh bingung. Mau dikubur itu masih anget, tidak dikubur itu tidak bernapas. Dari situlah saya dibawa ke suatu alam. Dan saya hari ini betul-betul di luar dugaan. Tidak menduga kalau saudara-saudara saya teman berjuang pada waktu itu, Romo Damasubo Mahatera dan Romo Dhamma Wicayo. Sebelumnya kan saya ke Dewi Kili Suci di Kediri sana, upacara di sana. Setelah dari sana lalu mampir ke Karangkates, ngobong dupo di depan Candi Ganesha. Gitu loh ya. Lah kok terus pagi ini beliau berdua datang ke rumah saya, betul-betul di luar dugaan. Ini mujizat apa ini? Karena begini ya, ada kaitannya dengan judul disampaikan Mbak Sada hari ini tadi itu. Jadi setiap hari raya saya tuh pesen kepada anak cucu, Dok, kalau tidak salah di meja tulisnya kong itu, setiap kong tuh punya duit mesti sing rada anyar tak selipne neng buku-buku gitu ya. Besok kalau kong itu sudah ganti alamat, tidak di dunia, ganti alamat ke dunia lain, tolong buku itu dibuka. Dan maaf, jangan dikubur. Saya pesan pada anak cucu seperti itu. Kenapa tidak dikubur? Coba bayangkan, anak sekarang itu sudah lalai terhadap leluhur. Di kuburan-kuburan itu suketnya tinggi-tinggi gitu. Kalau dulu kan masih rajin ya. Saya khawatir kalau saya nanti itu gitu juga. Satu, yang kedua, kalau Pulau Jawa nanti itu penuh dengan kuburan, kan amblek suwi-suwi ya. Dari Sabang, dari Banten sampai Banyuwangi sana. Makanya besok kan tidak jauh, duit itu kumpulin, yang ini digotong ke itu di Araya itu ada gotong royong ya, dibakar aja ya, dan abunya dibagi 3. 1 ditaruh di Pedepokan Singosari, sudah dibuatkan biar di Mbak Astrid ditoto di sana. Yang 1 kalau mau taruh di rumah, yang sudah menyepakkan cepuk untuk itu. Yang ketiga, kalau sulit ke Samudra Selatan, sawurne di Kali Bangau, nanti sampai sana sendiri. Kenapa kok ke samudra? Karena segoro itu punya tugas menetralisir semua kehidupan. Sehingga contohnya barang-barang itu kalau sudah masuk samudra itu kan kena garam itu lalu menjadi netralisir. Oleh karena itu kalau punya pusaka-pusaka itu sebelum dapat pusaka ya, itu dicuci dulu dengan air kelapa supaya netral. Kematian bagi si Jawa itu ada 3 macam ya. Dan saya yakin kematian itu tidak begitu didoakan langsung naik surga. Tapi di antara sistem-sistem itu kan ada yang paling sempurna dan paling efektif. Karena kalau mati itu masih bisa berbentuk badan sukma sebelum Tuhan itu kembali ke istananya ya. Nah, sukma inilah bisa berjalan ribuan tahun.
Dan bisa juga sukma itu mengalami penderitaan. Kalau saya yakin seyakin-yakinnya besok kalau mati itu tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, katanya kalau kelakuannya jelek dibakar di api neraka, ya toh. Terus, tapi kan kitab suci itu hampir semua memuat sama, bahwa di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Masa besok kalau mati butuh rujak ulet? Gitu? Jadi surga itu ya di dunia. Oleh karena itu waktu di dunia ini marilah kita hidup bahagia untuk semua makhluk dan umat, semuanya cinta kasih. Nah, Sang Buddha inilah yang mencurahkan teori cinta kasih terhadap semua umat. Saya itu orang politik, Mbak. Semua saya lihat dengan kacamata politik. Negara kita itu pernah jaya selama 341 tahun. Dipimpin seorang wanita, Tribuana Tunggadewi. Itu cucunya tetangganya Mbak Sada, orang Ponowijen sini. Cucunya Kendedes ya. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita mampu menyerap makrokosmos jagat gede ke jagat cilik, sehingga bisa mengatur umatnya dengan kekuatan yang baik. Oleh karena itu Dewi Kili Suci pun sebenarnya seorang Buddha tapi wanita. Kili suci artinya wanita itu sudah tidak tersentuh sesuatu biologis dengan laki-laki, sampai bertapa di salah satu gua namanya Gua Selomangleng. Oke, baik, ini menarik sekali ya, dari kematian menuju ke sejarah ini ternyata ya. Baik. Pemirsa Dhamma TV tentunya ingin mendengar kisah selanjutnya. Kita akan ketemu slide 1 ini. Ya, pemirsa Dhamma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Biku Dhamma Subo dan Romo Jatikusumo. Baik, Romo Jatikusumo, tadi ada 3 ini kematian menurut ajaran mana ini? Jawa apa bagaimana ini? Jawa ya. Jadi kematian disebut moksa bagi saya ya. Moksa karena sang jiwa itu nanti masih harus meneruskan tugasnya di bumi sampai dengan sempurna tadi itu. Moksa yang pertama adalah moksa ala Pangeran Diponegoro ya. Beliau itu pada waktu itu dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur sadar kalau perjuangan belum selesai. Oleh karena itu lalu Madepok di lereng Gunung Kawi ya, di sana mendirikan padepokan. Santrinya itu namanya cantrik. Jadi kata-kata santri itu sebenarnya dari bahasa cantrik ya. Pada waktu beliau sadar sudah mau wafat ya, dikumpulkanlah santri-santrinya. Ger semuanya ya, semua di alam itu tidak ada yang langgeng. Semua bisa punah. Rumput, pohon, binatang, ini manusia, bumi pun bisa punah. Oleh karena itu kalau nanti saya sudah tidur dan membuat lubang dulu sebelumnya, membuat sendiri. Saya tidur, tidak boleh satu pun nangis, tidak boleh. Biar saya lalu dikuburlah. Setelah itu, karena perjuangan ini masih jauh, masih butuh waktu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun begitu. Nah, itu moksa yang pertama. Moksa yang kedua adalah yang Prabu Joyoboyo. Ya, yang Prabu Joyoboyo sadar kalau suatu saat manusia itu akan mengalami kematian. Pada waktu itu sekitar tahun 700-800. Dari Pamenang Kediri, beliau mungkin waktu itu naik kuda ya, menuju ke Biru. Biru itu tempatnya di Singosari. Kenapa menuju Biru? Karena Biru itu laboratorium Empu Barada. Empu Barada membuat energi yang namanya uranium platinium, sehingga pada waktu itu bisa terbang tanpa mesin, hanya dengan jubah saja. Lalu beliau di situ duduk begini ya, sadar kalau duduk begini lalu sudah dirambati suket, dirambati pohon, lama-lama beliau itu menyatu dengan pohon. Sekarang menjadi pohon beringin putih di padepokan saya sana. Lah, sumbernya itu namanya sumber Mburi. Ada satu sumber dari Gunung Semeru, yang satu dari Arjuna. Kalau di dalam orang Jawa disebut Kali Tempur ya. Itu adalah moksa yang kedua ya. Moksa yang ketiga adalah manusia paripurna karena sadar
bahwa Sang Sukma masih mempunyai tugas yang jauh yang bersifat nasional dan internasional. Oleh karena itu sekarang aktif. Dan saya yakin hari ini pun juga menyaksikan Mbak Sada, saya dan Romo Bante Ibu dan semua yang ada di sini. Siapa itu? Bung Karno. Kenapa? Karena semua agama rukun di negara Pancasila, ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, segala macam, ngebong dupo boleh, anu sedekah boleh, semua dihargai. Karena mengangkat kekuatan bertuhan itu satu keluarga aja tidak bisa disamakan. Justru disamakan itulah yang menjadi perilaku disinteraksi sosial, geger satu dengan yang lainnya. Di keluarga saya, Bu Jati kekuatannya mungkin hanya 60 kilo ya, cucu saya mungkin hanya 10 kilo aja. Oleh karena itu kesadaran inilah dicantumkan dalam yang sila yang pertama, namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu gagal, keadilan sosial gagal. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nun sewu matur nuwun. Iya, baik. Ya, Bante, ini menurut ajaran Jawa. Kalau Bante dulu latar belakangnya dari keluarga Buddhism kah sebenarnya? Sehingga akhirnya menjadi seorang biku. Buddhis memang dari turun-turunan atas itu. Jadi keluarga saya mengenal Buddhis bersamaan dengan waktu saya dalam perut. Nah, saat itulah bapak saya mengenal Buddhis yang sekarang dikenal Buddhis. Ya. Dulu namanya ajaran Dharma Aji. Udah kira begitu. Iya, Bante Dhamma Subuh ini kan dekat dengan pedalangan, dengan wayang. Apakah itu mempengaruhi di dalam laku kehidupan Bante? Ya, wayang itu salah satu jenis seni untuk berkesenian. Wayang itu adalah bahasa simbol. Kalau dalam Buddhis, Sang Buddha dulu mengajarkan Dharma itu menggunakan 3 media bahasa. Satu namanya bahasa lisan. Yang kedua bahasa tubuh. Yang ketiga bahasa simbol. Nah, kalau saja itu presentasinya, bahasa simbol itu kira-kira 10% menyampaikan pesan. Maka harus diuraikan, harus diceritakan, baru mengerti apa maknanya. Salah satunya kalau umat Buddha sembahyang menggunakan api. Api bahasa simbol, semangat. Makanya warisi apinya, jangan warisi abunya. Artinya warisi semangatnya. Itulah gunanya bahasa simbol. Ya. Nah, wayang adalah bahasa simbol. Bahasa tubuh menyampaikan pesan itu 70%. Sedangkan bahasa lisan itu kira-kira 20%. Ya. Makanya menyampaikan pesan meskipun tidak dengan bahasa verbal, hanya dengan bahasa tubuh, sudah menyampaikan pesan itu 70%. Nah, itulah sebabnya Sang Buddha adalah orang yang menyampaikan data dan fakta, bukan hanya bercerita yang tanpa rasa, bukan janji-janji yang tanpa bukti. Contohnya apa? Banyak misi-misi kemanusiaan, misionaris-misionaris kemanusiaan yang mengusung perdamaian, anti kekerasan, terus mencintai lingkungan. Boleh ngomong sampai berbusa-busa, tapi buktinya apa? Nah, Sang Buddha menyampaikan data dan fakta. Kalau Sang Buddha menyampaikan ahimsa, anti kekerasan, mencintai kehidupan, kredonya, sahadatnya, uluk salamnya, sabisata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia, dibuktikan. Buktinya apa? Sampai saat ini dunia tidak menemukan catatan pembunuhan makhluk hidup
atas nama Buddha. Ini bukti. Nah, mencintai lingkungan. Ada orang mengatakan pesannya memetik selembar daun sama dengan mematikan satu batang pohon. Buktinya apa? Nah, kalau memang itu benar, ajaan pesan ayat itu memetik selembar daun sama dengan mematikan satu batang pohon dan diberlakukan, mungkin hutan-hutan di Indonesia tidak gundul kayak sekarang ini. Nah, itulah yang dimaksud Sang Buddha itu menyampaikan pesan melalui bahasa lisan, melalui bahasa tubuh, dan melalui bahasa simbol. Wayang salah satu bahasa simbolik untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam rangka membangun tata kehidupan yang penuh estetika, etika, dogma, dan doktriner imajiner. Maka wayang itu ditampilkan dengan sangat banyak sisi. Sisi art ada, sisi etik ada, sisi nilainya ada. Dulu wayang begitu, tidak kayak sekarang ini. Dalang dulu itu wong yang punya daya linuwih, mempunyai kemampuan lebih. Sehingga sebagai dalang tidak hanya mendalang wayang, tetapi juga menjadi sandaran masyarakat, menjadi papan pitakonan. Kalau misalnya cuma ngeluh-ngeluh dikit, meriang-meriang, karena gini Mbah Dalang, jaluk umben-umben, pegang air, disuwuk, diminumkan jablas. Apa yang membuat daya linuwihnya? Nggak kayak dalang-dalang yang katanya sekarang ini tambah laris, bojone tambah satu. Kudone tambah akeh ya, sindene ayu-ayu Romo. Romo Jati kan juga dalang juga ya. Iya. Yang disampaikan beliau itu memang betul-betul benar ya. Saya ada dua peristiwa. Saya itu buyut-buyut itu dalang. Dulu dalang tuh memang dianggap masyarakat itu priyayi linuwih. Makanya buyut saya itu dimakamkan di suatu desa di Kecamatan Kanigoro, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Ditanamkan di sana karena di sana itu banyak keyakinan agama yang dari Timur Tengah itu, dianu macam-macam gitu. Akhirnya seluruh ajaran di situ, wanitanya tuh tawarian keliling desa-desa gini, yang lakinya mendangi di belakangnya keliling. Akhirnya orang yang sok merasa benar itu kan tidak mau takon kepada orang lain. Cari tukang pinter mulai Banten sampai Banyuwangi. Semua tidak bisa menjawab, semua tidak bisa menyelesaikan. Sampai di Lumajang kata orang tua, sudah ini kalau nanti bisa sembuh, sana ada dalang wanita, itu Mbah saya putri, namanya Mbah Dermo. Makanya begitu Buddha itu dari kata Dermo itu dermawan itu tadi itu ya, Mbah Dermo. Mbah Kakung juga dalang gitu. Mbah nyun pangapunten, mohon maaf gini, ndak apa-apa kalau memang di sana ngerusui orang desa sana, ndak yang nyun pangapunten, nyun maaf ya, kalau memang tombonya dari sini coba itu ada sumur di belakang itu minum semua, sumur masih senggotan gini nih, suruh minum sembuh semua. Sembuh semua. Ya itulah daya linuwihnya ya, kelebihannya di situ ya. Baik. Nanti kita lanjutkan. Baik, pemirsa Dharma TV, menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Makanya jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan dalam acara Manage Your Mind. Apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel ini? Acara ini bisa Anda lihat di channel YouTube di Dhamma Televisi, dan itu Anda bisa putar ulang untuk bisa mempelajari apa yang dipersembahkan oleh Dhamma Televisi untuk pemirsa semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tadi seorang dalang itu mempunyai linuwih ya, sebuah kekuatan daya linuwih, daya lebih. Ya. Nah,
mungkin ada yang bisa menjawab antara Bante dan Romo. Apakah di dalam pewayangan itu ada ajaran Buddha? Monggo ini yang sama-sama. Romo dulu. Ya, Romo Jatikusuma dulu. Malah inti dari ajet pagelaran wayang kulit itu sebenarnya membawa penonton untuk supaya paham tentang ajaran Buddha. Dalam lakon apa itu? Lakon Dewa Ruci. Pada waktu itu orang Hastina itu merasa bahwa yang akan mengganggu kehidupan mereka berpolitik itu adalah orang Pandawa. Ya, oleh karena itu Durna sebagai gurunya orang Hastina itu suruh menipu orang Pandawa. Orang Pandawa itu kuncinya pada Bratasena, Wejoseno, belum Brotoseno, masih Wejoseno, ya. Itu terus Wejoseno berguru kepada Durna. Durna ngasih tahu, kalau pengen kamu mendapat kesaktian dan ilmu pengetahuan yang tertinggi, masuklah ke dalam samudra. Ya. Nanti itu kamu akan masuk Jugur Segoro. Dan pertama kali itu ular yang menggeliat itu ular nyokot pahanya si Bratasena itu, arti sebelah kiri sini. Itu artinya pelajaran bahwa apapun kehidupan nanti yang akan menentukan itu adalah waktu. Waktu bagaimanapun dialektika kehidupan itu tergantung dari waktu. Dino, pitung sasi, pitonan, pitung tahun, windu, 70 tahun rata-rata umure orang. Dan 70 tahun 700 tahun mau tidak mau zaman itu harus ganti. Lah, ada zaman yang tidak bisa ganti oleh ajaran yang langgeng, yaitu ajaran agama Buddha. Karena apa? Maaf, saya tidak sedetail Bante-Bante ini kalau menerangkan ya. Saya yakin dengan agama Buddha dan senang itu apa? Karena hanya ada 5 dasar. Itu asal mula Pancasila. 500 tahun sebelum Masehi. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu aja. Dan itulah yang menjadi kitab-kitab suci seluruh dunia ini. Intinya itu, makanya di rumah saya ada patung Buddha gede, pusaka Majapahit itu Siwa Buddha saya taruh di sana. Di rumah sebagai simbol kebanggaan saya gitu, Mbak. Ya. Ya. Jadi Romo Jati sudah mengalami proses kehidupan ya, Romo ya. Nah, Bante, kita kembali ke ajaran Buddhism bahwa ada kematian yang dikategorikan menurut waktunya, seperti kematian menurut waktunya. Kedua, kematian yang datang sesuai dengan waktunya. Nah, ini pertanyaannya agak membingungkan. Sedangkan kematian yang datang dalam seorang Buddha yang tidak sesuai dengan waktunya, datang diakibatkan oleh karma yang memotongnya. Ini ada 3 juga ini, Bante. Itu genepnya ada 4 sebetulnya. Oh, ada 4 ya? Iya. Itu ada, kalau dinarasikan dengan bahasa lokal, dengan bahasa simbolik, bahasa umpama, itu digambarkan seperti lampu minyak. Nah, lampu minyak itu kan terdiri dari tabung minyak lalu sumbu. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi menarik, kematian lampu pelita itu diantaranya ada mati karena memang minyaknya habis, sumbunya juga habis. Yang kedua, ada habis salah satu. Minyaknya saja habis, sumbunya masih ada, atau sumbunya habis, minyaknya yang masih ada. Nah, yang ketiga, ada mati yang tiba-tiba. Sumbunya masih ada, minyaknya masih ada, tiba-tiba ada angin yang meniup, bus, mati. Nah, inilah penggambaran dari bahasa simbolik itu. Idealnya adalah mati itu sempurna, minyaknya habis, sumbunya juga habis. Maka Jeng Sunan Kalijaga menggambarkan winah yoe ngasepi sumu suping rasa jati. Artinya apa? Di saat senja, di saat yang sunyi, di saat yang sepi itulah matahari terbenam.
Dan matahari terbenam itu dengan soft ending. Kalau pesawat namanya soft landing, bukan jumping landing. Nah makanya siapa yang mencapai itu? Itu Buddha Gautama. Siddhartha meninggalkan istana, lalu bertapa dengan segala seginya sekian lama tahun, itu hanya mencari kematian yang enak. Apa kematiannya? Enggak ada, kecil-kecil. Setrum. Nah, dan seterusnya, toh? Seterusnya. Nah, makanya pencapaian puncak perjuangan pertapa Siddhartha itu namanya enlightenment, penerangan sempurna. Nah, yang sempurna apa? 3 hal. 1, sempurna pengetahuannya. Siddhartha adalah seorang guru yang pintar, terpelajar, bisa membaca menulis lancar, tidak buta huruf, maksud saya begitu. Yang kedua, sempurna tindak tanduknya. Dia mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Yang ketiga, sempurna kematiannya. Siddhartha pertapa Buddha Gautama pada usia ke-80 meninggal dunia dengan tenang, tidak mati Dengan gelisah. disiksa atau dipaksa atau terpaksa harus mati sebelum waktunya. Jadi mati dengan tenang, tidak disiksa, tidak terpaksa, juga tidak dipaksa harus mati. Dia juga tidak mati hilang secara misteri. Dia juga tidak mati di racun misalnya, atau mati menderita sakit akut. Siddhartha meninggal dengan tenang, dan itulah ilmu Buddha dalam yang disebut namanya kesempurnaan. Sehingga ketika kita mengenal Javanologi, ya seperti yang kita kenal yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi, sangkan paran ajal kamulyan, ada white magic, lalu ada black magic. Kenapa itu identik dengan kejawen dan pelakunya adalah para lelaku Javanologi? Ya karena di Jawa ini pernah menganut ajaran Buddha selama 17 tahun, 17 abad maksud saya, itu tidak ganti-ganti budaya, tidak ganti-ganti ideologi, dan tidak ganti-ganti agama. 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi, 17 abad. Sehingga ajaran Buddha itu sudah melekat, sudah menyatu, sudah menjadi warna dasar peradaban di Nusantara, ya di Jawa ini. Nah, karena itu ilmu, maka bisa dipakai oleh siapa saja. Sehingga tidak heran kalau di Javanologi ini orang-orang yang menganut atau yang menjalani aliran white magic, sangkan paraning dumadi, sangkan paran ajal kamulyan, dia bisa tahu kapan hari matinya, dan mati dengan enak, tidak dikejar-kejar lawan, ditangkap dan dibunuh musuh, ya tidak. Itulah apa ada hubungan dengan ajaran Buddha? Ya Buddha itu, sekali lagi saya katakan, ilmu, nilai, kualitas. Orang pada saat itu yang dinyatakan mencapai ilmu itu, nilai itu, kualitas itu adalah pertapa Siddhartha. Sehingga Siddhartha itu mengalami 3 fase masa perjalanan hidupnya. Ketika di istana, dia gelarnya adalah Pangeran Siddhartha. Begitu dia menjadi pertapa, gelarnya apa? Pertapa Siddhartha Gautama. Begitu mencapai peran sempurna, gelarnya apa? Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha itu nama asal, Buddha itu gelar keilmuannya, lalu Gautama itu marganya. Maka Siddhartha Buddha Gautama.
Pertapa Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha Gautama. Kira-kira begitu. Nah, makanya puncak tujuan utama dari perjalanan Buddhis itu ya tadi itu mati sing enak, mati yang sempurna. Apa namanya mati yang gak sempurna? Banyak. Misalnya mati separuh, itu matinya kan baru setengah, namanya stroke. Iya ya. Dan itu sekarang makin banyak gitu. Muda-muda pun ya. Mesti jaga kesehatan ini. Nah, caranya bagaimana? Ya harus menata kehidupan agar kalau orang pergi itu pulangnya juga senang, diharap banyak orang, diantar banyak orang, dan membawa oleh-oleh yang menyenangkan banyak orang. Itulah yang saya tahu, kira-kira begitu. Ya. Iya, cukup ini juga ya. Saya ada yang menggelitik ini, tetapi jangan jawab dulu Bante ya. Siapa yang memberi gelar Buddha? Siapa yang berhak memberi gelar Buddha? Jangan dijawab dulu Bante. Baik, bisa dapat TV, penasaran juga seperti saya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah saat ini. Ya, masih bersama saya Satna Dewi dan kita lanjutkan pembicaraan kita kematian menurut agama Buddha. Baik Bante, siapakah yang memberikan gelar bahwa beliau adalah Buddha, seorang yang Buddha? Maka jawabannya adalah Buddha itu bukan orang yang mendapat. Siddhartha bukan orang yang mendapat. Jadi nggak kayak umumnya mendapat wahyu atau apalah. Siddhartha adalah orang yang mencapai. Karena ilmu ya seperti kita kuliah dulu untuk menjadi dapat sadhana S apa itu kan bukan diberi, tapi kan mencapai kualitas itu. Berarti ada kriteria-kriterianya. Kriteria itu, lalu begitu sampai di sana ya otomatis dia sudah sampai di situ. Karena itulah sekali lagi sering saya katakan bahwa Siddhartha dinyatakan orang yang telah mencapai, bukan orang yang mendapat. Oleh karena mencapai sebuah ilmu, apa yang diterima oleh Siddhartha itu empiris, jadi pengalaman pribadi. Orang lain yang mengikuti pengalamannya dia akan bisa sampai pada keadaan yang sama. Berarti berpotensi, kita semua bisa berpotensi. Oh, sangat bisa. Untuk mencapai gelar itu ya harusnya ya. Makanya kalau di literasi-literasi, di penulisan-penulisan sering diterjemahkan Buddha itu adalah sadar. Jadi orang yang mencapai Buddha artinya orang yang mencapai kesadaran penuh. Dalam bahasa lain ada yang namanya enlightenment. Nah, sekarang ini ada lagi yang namanya apa yang paling baru itu. Kesadaran penuh itu apa? Aware, bukan ya? Awareness. Spiritualisme. Bukan, ini yang paling baru ini sekarang. Baru ya? Ya. Berarti nggak Jadi mindfulness. Oh, mindfulness. Nah, itu artinya mindnya, kesadarannya, pikirannya penuh. Orang kurang. Neng Jawa Timur kan anak wangi kurang titik. Nah. Kurang sak setrip. Kurang sak setrip ya gitu. Kurang sendok. Jadi enlightenment, mindfulness itulah yang dimaksud berkesadaran penuh, dan itulah bahasa asana namanya Buddha. Maka dalam Javanologi dulu orang mengenalnya ilmu namanya ilmu Buddha Budi Mata Siji. Yang jujur itu Mata Siji. Tapi bukan mata sijinya itu pendekar mata satu, bukan. Karena mata ini kan banyak. Ada mata dewa, ada mata daging, ada matahari, ada mata-mata, ada mata kaki, ada mata keranjang. Yang dimaksud mata satu adalah mata hati. Di antara semua yang paling jujur adalah mata hati. Hati itu apa? Hati itu jiwa. Jiwa itu apa? Rasa. Boleh mulut membuat narasi yang berbusa-busa, tapi kadang-kadang apa yang dikatakan nggak sama dengan yang
rasakan. Kenapa kok nggak sama? Apa yang membuat? Ya karena dia ngelihatnya pakai mata dua, apalagi mata keranjang. Oke, baik. Kalau menurut Buddhisme sendiri, kenapa kok tidak disebutkan Tuhan di situ? Nah, karena Romo Bapak Jati sudah mudar sabdo, saya juga akan buntuti. Ya. Jadi sebenarnya kata Buddha itu ada sinonimnya adalah dengan kata esa. Jadi ada Nibbana, Buddha, esa itu sinonim. Orang yang mencapai kualitas itu, keesaan itu, ya dia artinya mencapai Buddha. Nah Buddha itu dalam bahasa lain ya artinya Nibbana. Makanya Siddhartha mencapai Nibbana, gelarnya Buddha. Nah, gitu. Jadi kalau ada satu cita-cita nanti pengen duduk di sampingnya atau di pangkuannya, kalau Siddhartha dia menjadi mencapai kok. Gitu kan. Jadi Siddhartha mencapai Nibbana. Nibbana sinonim dengan Buddha. Buddha sinonim dengan Yang Esa. Dan Yang Esa dipakai oleh Pancasila Negara Republik Indonesia. Sehingga kalau umat Buddha itu masih dituntut lagi, ya kita diem saja, toh nanti kata Gus Dur yang jawab kan zaman. Nah gitu kan. Nah akhirnya itulah jadi yang namanya Yang Esa, yang namanya Nibbana, yang namanya Arahat, yang namanya Buddha itu sinonim dengan kata umum yang kita kenal Tuhan. Makanya kalau saya diajak diskusi tentang ketuhanan, apakah umat Buddha itu punya Tuhan? Tunggu dulu, kita konfirmasi kosa kata Tuhan itu artinya apa. Itu dulu, jangan kita sudah ngeyel, diskusi panjang lebar kali tinggi ditambah isi ternyata artinya lain. Oke, Bante, apakah kalau seseorang sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mereka akan mempunyai sifat atau watak pri kemanusiaan, adil dan beradab. Sila kedua. Kira-kira bagaimana? Ya. Ketuhanan Maha Esa mereka akan seperti itu. Jadi karena itulah Buddha ajaran Buddha didirikan kan dalam 3 pilar. Satu namanya Wadana. Itu inspirasinya. Kemudian Tisaranto statementnya. Dan Pancasila itu actionnya. Oke. Nah karena itu kalau tadi Bapak Jati medar sabdo, Pancasila itu diusung oleh Siddhartha sejak 500 tahun sebelum Masehi. Begitu ada ajaran Buddha, itu adalah ajaran Pancasila. Karena jangan ngomong Buddha kalau dia tidak mengerti Pancasila. Oke, baik. Ini waktunya sudah berakhir nih. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya aja ya, kalau memang belum selesai ya. Baik, terima kasih Romo Jati, Bante Dawa Subuh. Saya sudah ditanda. Saya terakhir, terima kasih. Tidak terduga Pak Sada ketemu dengan sahabat-sahabat saya seperjuangan pada waktu itu. Beliau Romo Damasubu Maitera, lalu Romo Manisuseno, lalu Gus Dur, lalu Ma'arif, lalu Bu Supeni, lalu saya mendirikan kekuatan sosial politik yang namanya Rekonsiliasi Nasional untuk memperingatkan pemerintahan yang pada waktu itu. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Baik, pemirsa Dhamma TV, terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya ini masih bersambung karena masih koma. Saya juga masih penasaran, kepo ini. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Namo Buddhaya.